Jadi kadang-kadang orang itu justru membaca berita dari media sosial gitu, bukan dari media platformnya sendiri gitu. Sehingga kalau bisa melihat tren dan sesuai dengan algoritma, biasanya dia akan naik tinggi gitu ya. Kadang kan viral gitu kan, gerakannya, movementnya viral. Ada satu tagline kalau ingat, reformasi di korupsi, ya itu termasuk viral banget ya di sosmed itu. Tapi kebijakannya itu tidak berubah. Kadang-kadang teman-teman ingin show up-nya aja gitu, ingin muncul, namanya muncul, ingin panggungnya aja gitu. Tapi ketika udah selesai kampanye, udah selesai, bye-bye gitu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar bersama ya. Perkenalkan kembali, nama saya Nadia dari Tanabulu. Untuk teman-teman tunanetra, izinkan saya mendeskripsikan diri. Saya seorang perempuan sekitar 25 tahun, berambut pendek, menggunakan kacamata, dengan ciri khas ada tahi lalat di sebelah pipi kiri saya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan Lokadaya dalam Q3 dengan tema Seni Komunikasi dalam Advokasi sesi kedua. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai teknik-teknik komunikasi apa saja yang membantu kawan-kawan Lokadaya dalam melakukan advokasi yang efektif bersama Mas Irfan. Untuk kita merefresh memori kita kembali mengenai pembahasan pada sesi sebelumnya, jadi di sesi sebelumnya, Mas Irfan telah membagikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh OMS untuk memulai langkahnya untuk advokasi. Mulai dari pentingnya untuk memahami target audiens dan perlunya beradaptasi dengan pendekatan dan sikap yang berbeda. Perlu juga adanya strategi komunikasi yang diformulasikan untuk mentargetkan demografis. Dan juga media sosial itu juga memiliki peran penting dalam advokasi. Mas Irfan menekankan perlunya strategi yang kuat, media yang tepat, dan narasi yang menarik. Satu hal yang harus diingat oleh kawan-kawan Lokadaya yang sedang menyusun langkah-langkah advokasi adalah perlunya evaluasi. Di setiap metode advokasi yang dilakukan diperlukan evaluasi seperti per 3 bulan atau mungkin sebulan sekali untuk melihat apakah strategi yang dilakukan sudah tepat sasaran. Dan juga untuk kita selalu mengingatkan bahwa advokasi bukan hanya untuk kita atau untuk kolaborator kita, tapi untuk masyarakat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Mas Irfan untuk memulai sesi ini. Silakan Mas Irfan. Siap, terima kasih. Salam kenal untuk semua. Kemarin itu sebetulnya saya pengen menantang teman-teman untuk menyampaikan konsep-konsep sebetulnya lebih mau seperti apa sebetulnya kampanye di uh, media sosial atau media platform apapun ya, yang menurut teman-teman itu strategis untuk menjangkau audiens yang memang jadi incaran oleh teman-teman. Karena kenapa saya meminta usulan seperti itu? Karena saya ingin ada semacam coaching sederhana gitu, mumpung ada sesi saya di sini, jadi saya bisa kasih masukan, bisa kasih pengertian dan sebagainya, atau justru kita bisa bikin challenge gitu, tantangan-tantangan dengan bertanya kenapa membuat A, kenapa membuat B, apa pertimbangannya. Justru itu akan lebih praktis dan teman-teman bisa langsung implementasikan gitu ke depan, atau setelah meeting ini teman-teman langsung bisa memainkan itu dalam peran-peran strategi komunikasi yang teman-teman ingin lakukan. Mungkin boleh di-share juga presentasi saya untuk lebih mempertajam sebetulnya dari apa yang saya sampaikan terkait dengan strategi komunikasi. Namun saya akan fokus pada sesi kali ini lebih ke pengenalan media sebetulnya. Eh, Pengenalan media untuk teman-teman bisa memahami sebetulnya harus dengan cara apa sebetulnya teman-teman berkomunikasi terhadap audiens. Jadi kalau saya di awal ini ingin menjelaskan juga kunci utama dari komunikasi adalah ya percakapan itu sendiri. Jangan Anda teman-teman membuat komunikasi tapi seperti berjarak atau terpagar sehingga orang yang ingin teman-teman sasar nggak bisa melompat ke pagar teman-teman. Itu intinya. Jadi komunikasi adalah upaya untuk menyampaikan pesan. Sama seperti teman-teman ngobrol sama
pacar, taruhlah suami atau istri atau adik gitu ya, atau kawan dekat gitu, yang mungkin pada saat itu mereka abai dengan apa yang dialami oleh teman-teman gitu ya. Tapi sekedar teman mengingatkan bahwa jangan melakukan A, B, C, dan D. Jadi kalau bisa pendekatan komunikasinya bisa sangat-sangat personal gitu. Nah, mengengage audiens secara personal itu menjadi penting karena seolah-olah kita bisa tahu sebetulnya apa sih seleranya dia, apakah kita bisa mendekatkan isu kita yang lagi kita kampanyekan ini ke mereka gitu, sehingga ada perubahan sosial di situ, ada perubahan atau ada aksi di situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi saya akan coba menjelaskan tentang kenapa multimedia gitu, kenapa multimedia. Di next boleh. Ini contoh sebetulnya. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana sebetulnya strategi komunikasi. Kalau teman-teman melihat dulu pernah ada lomba WordPress foto ya, internasional tahun berapa saya lupa. Kalau nggak salah fotografernya orang Amerika, lokasi kejadian di Ethiopia gitu ya. Terus dia mengambil momen di mana ada burung kondor, ada burung kemakan bangkai, terus di depannya ada bayi ada anak kecil yang kelaparan gitu. Terus dia memutuskan untuk memfoto itu seolah-olah sebetulnya anak ini tinggal menunggu mati saja karena ada burung bangkai yang siap memakan dia kalau kematian itu terjadi gitu. Jadi fotonya nggak banyak story-nya. Kalau yang saya baca waktu pameran WordPress foto itu, dia hanya menyampaikan sebuah literasi singkat gitu, satu paragraf, dua paragraf tentang itu di desa mana, di Afrika, kondisi kelaparan dan sebagainya. Meski pada ujung ceritanya ternyata sebetulnya fotografer itu mengakui bahwa dia sengaja melakukan itu dan ada rekayasa sehingga si fotografer sendiri itu bunuh diri. Nah, karyanya sendiri menjuarai lomba foto juara dunia ya untuk WordPress foto, dan itu jadi pukulan telak juga bagaimana seorang menyampaikan konten gambar dalam narasi gambar yang sebetulnya sangat kuat, sangat apik dan sebagainya, dan itu impactful sampai semua itu jadi perbincangan waktu itu di koran, di majalah, di TV dan sebagainya gitu ya. Ini cukup menarik. Ini contohnya, saya ambil yang di Indonesia tentang bagaimana ini di IKN seingat saya waktu itu dilarang sama sama presiden, pas pampres juga mereka memasang ini pada ditahan semua ya gara-gara menyebarkan spanduk di Pulau Balang ya waktu itu kalau nggak salah dibentangkan oleh perahu nelayan. Next lagi, jadi ini saya ingin mengajak teman-teman, seperti komunikasi adalah sebuah perkenalan. Ketika teman-teman, eh, maaf saya bicara agak ini ya, mungkin naksir orang gitu ya, teman-teman pasti akan mencari cara, gimana caranya untuk bisa dekat dengan dia. Atau ketika teman-teman mau melobi sebuah proposal lamaran kerja, bagaimana teman-teman memberikan kursus penekanan-penekanan tentang kapasitas teman-teman kepada calon perekrut kerja gitu. Yang dicari adalah kebutuhannya. Gitu. Apa sebetulnya yang dibutuhkan kantor itu? Atau apa yang dibutuhkan orang yang lagi kita taksir misalnya. Itu pasti akan dipenuhi oleh kita. Dalam rangka apa? Supaya apa yang kita sampaikan mau dia makan. Sehingga kita bisa bersama misalnya. Atau saya bisa menerima pekerjaan di sebuah kantor yang memang menjadi target saya. Jadi tak kenal apa ia tak sayang. Jadi teman-teman bisa bertanya ke diri teman-teman gitu. Nah, ini adalah sebuah pengantar dari saya untuk teman-teman belajar mengenali audiens sebetulnya. Ini adalah sebuah perkenalan agar teman-teman bisa tahu. Teman-teman ketika mau menyasar audiens tertentu, teman-teman harus mempelajari audiensnya. Riset misalnya, itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Jadi teman-teman kemarin di sesi yang kemarin kan saya kasih tahu tentang apa sih karakter generasi Z gitu yang ingin teman-teman rangkul untuk bisa mengamplifikasi kampanye dan bahkan targetnya akan menyasar dalam sebuah perilaku gitu, dalam sebuah aksi. Next lagi. Ini contoh-contoh kekuatan gambar. Gambarnya sederhana, tapi ketika peringatan darurat itu terjadi, semua ini menjadi viral, di blast semua orang gitu. Bahkan hitnya itu
Dia lama kalau nggak salah bertengger sekitar hampir lebih dari 10 hari di percakapan media sosial. Kebayang, hanya seperti ini, tapi memberikan atensi. Jadi rasa penasaran orang mencari tahu, sebetulnya apa sih? Ada terjadi apa di sini? Gitu. Aktivitas apa gitu? Apa yang harus menjadi darurat dan bagaimana kita mengatasi darurat? Jadi banyak tanda tanya yang dipicu dengan situasi politik yang terjadi pada saat peringatan darurat ini muncul. Next lagi. Ini contoh, kalau orang bilang gitu ya, sebuah gambar dapat berbicara 1.000 kata. Jadi bahkan hanya dengan gambar kita bisa memahami sebetulnya apa sih pesan inti dari yang ingin disampaikan gitu. Di gambar depan adalah soal kendeng berduka karena salah satu pegiatnya Bu Patmi itu adalah meninggal dunia. Pada saat sebetulnya mereka melakukan aksi sebelumnya ya. Ya setahu saya sempat ke sana waktu mereka melakukan semen gitu. Memang banyak kontroversi, tapi gambar ini bisa berbicara bahwa upaya warga Kendeng untuk bisa menolak pembangunan tambang pasir, tambang semen, pabrik semen di Kendeng itu paling tidak bisa dibatalkan. Nah, ini aksi yang sebetulnya yang rutin, sama halnya seperti Kamisan dan sebagainya, dan ada banyak intrik dari para pihak untuk mematahkan kampanye yang dilakukan oleh teman-teman ini. Tapi teman-teman wartawan bisa merekamnya dan mengamplifikasinya dengan cukup baik gitu ya. Itu dia sebuah gambar bisa berbicara lebih dari 1.000 kata kalau menurut saya. Next. Apa yang saya sampaikan bisa dimaknai misalnya bahwa eh, bagaimana kita meramu sebuah pesan hanya dalam bentuk visual. Nah, kita akan belajar tentang kampanye multimedia yang sebetulnya perlu dirancang dengan cermat karena targetnya adalah untuk memikat jutaan orang. Seperti itu. Jadi, apa sih sebenarnya multimedia misalnya? Lalu, bagaimana perannya dalam kampanye untuk kesadaran sosial itu sendiri? Next lagi. Ini hanya ilustrasi gambar bahwa multimedia itu adalah beragam, bahkan audio, video, gitu, foto dan sebagainya, bahkan musik itu juga berpengaruh. Kalau saya lama sekali di radio, jadi saya tahu banget efek suara itu terhadap personal orang yang mendengarkan laporan-laporan saya gitu. Saya pernah bikin trilogi tentang hukuman mati. Saya mendapatkan sebuah testimoni. Saya mengupayakan uh, korban terpidana hukuman mati itu bisa curhat ke saya. Karena saya tahu banget dia waktu itu tidak bisa curhat, dia bingung, kangen pacar dan sebagainya. Jadi saya kasih akses. Kalau dia mau curhat ke saya silakan, tapi saya rekam. Nah, curhatan dia itu yang saya tampilkan utuh. Saya nggak ada rekayasa sama sekali. Saya bertanya sedikit sekali. Saya ingin tahu. Silakan cerita tentang apa yang dialami waktu itu dia di penjara Tangerang. Jadi suara juga ternyata memainkan peranan penting gitu. Selain gambar, itulah namanya multimedia. Dia meramu berbagai model komunikasi dalam sebuah kemasan. Mungkin kemasannya bisa muncul sendiri-sendiri gitu atau digabungkan, tapi itu memberikan rasa yang sebetulnya ketika orang melihat, menonton, mendengar dan sebagainya itu punya rasa kesadaran. Oh iya, pesan ini adalah pesan yang penting. Gitu. Nah, itu kenapa komunikasi ada strateginya gitu. Jadi kita perlu berpikir ulang untuk meramu pesan sesuai dengan target audiens kita. Next lagi. All platform, semuanya, teks, audio, gambar, animasi, konten interaktif gitu. Jadi pesan pentingnya adalah mensinergikan, menggabungkan berbagai media untuk menciptakan pengalaman yang lengkap dan menarik. Gitu. Nah itu yang dilakukan dalam multi platform sebetulnya. Nanti teman-teman bisa melakukan berbagai daya upaya ya gitu. Kalau radio sekarang udah mulai ke dalam multi platform, TV juga melakukan hal-hal yang sama gitu. Jadi kalau media masa aja melakukan hal itu, kenapa teman-teman tidak gitu? Karena kesempatan sebetulnya lebih banyak di teman-teman ketimbang di media yang terbatas sama platform itu sendiri. Next lagi. Nah, saya masih yakini gitu ya, bahwa multimedia itu adalah hal yang mujarab untuk sebuah kampanye sosial. Next lagi.
Alasannya ini teman-teman, ceritanya kaya. Jadi multimedia itu memungkinkan penceritaan yang lebih kaya dan juga bernuansa. Itu dia makanya, ketika menjadi sebuah multi, itu dia lebih ke hypertext gitu lah, hyper picture, hyper image, hyper audio dan sebagainya. Itu yang membuat kayak komunikasinya menjadi sangat personal kepada target-target kita sebetulnya. Nah, itu jadi nyawa, membuat narasi menjadi lebih kuat, berkesan, dan tentunya harus berdampak. Next lagi. Ini foto dari seorang kawan, National Geographic Indonesia, Rahmat Azhar Hutomo. Dia hanya menggambar semacam ini di sebutan ruang. Ini rumah yang sebetulnya kurang apik gitu ya. Tempat tidur sekaligus tempat piring dan sebagainya. Ini yang saya bilang multimedia. Ini saya ambil fotonya saja sebetulnya. Kalau teman-teman mau baca, teman-teman bisa baca Ahmad Azhar Utomo, National Geographic Indonesia, Cinangka. Itu kan akan ada semacam long form cerita tentang foto dan narasi tentang Rido. Rido ini adalah korban pajanan timbal di Cinangka yang dia mengalami kekakuan tubuh ya, ada cacat gitu, dan dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, dan sepanjang hidupnya, kalau seingat saya, Rido ini udah meninggal dunia teman-teman. Jadi Rido ini adalah bagian dari 12 orang yang teridentifikasi mengalami idiot atau gangguan cacat akibat pajanan timbal. Itu yang tadi saya bilang bahwa dengan kemasan multimedia harusnya ini bisa memikat gitu. Sayangnya National Geographic hanya menyajikan dalam bentuk long form yang berisikan cuma gambar dan narasi. Kebayang sebetulnya kalau long formnya tersebut juga menyertakan video bagaimana sebetulnya hidup sehari-hari Rido yang mengalami dampak dari pajanan timbal di daerah Cinangka yang waktu itu sangat masif. Next lagi. Ini dia. Gambar-gambarnya cukup menarik ya. Saya hadirkan foto dulu ya, maksud teman-teman, karena kita bisa lihat nanti laporan video ada teman yang membuat dari BBC ini cukup menarik ya untuk multi platform gitu. Dia ada laporan tulisnya, ada laporan videonya dan sebagainya. Jadi di dalam multi platform orang itu audiens bisa memilih yang mana yang mau diintensikan gitu. Apakah dia mau mendengar audionya saja atau dia lebih suka di gambarnya saja gitu. Atau dia hanya suka membaca misalnya. Nah, masing-masing karakter itu terpenuhi dalam multi platform. Itu keunggulannya. Jadi ibaratnya kalau kita menebar jaring, kita menebar jaringnya nggak cuma satu, tapi juga berkali-kali gitu. Sehingga ikan yang akan kita tangkap itu nggak bakal kabur kemana-mana. Intinya tetap terjaring gitu. Next lagi. Nah, tadi kan ada penjelasan. Nah, setelah itu semacam intens dan sebagainya, pesan-pesan dalam multi platform itu memicu keterlibatan. Dia merangsang indera, lalu akhirnya mendorong keterlibatan seolah-olah dia ada di lokasi situ. Kalau di dalam berita-berita radio, yang diperkuat adalah audio-audionya. Kalau di video adalah kekuatan gambarnya, bagaimana gambar dramatis dan sebagainya. Nah, ini yang perlu teman-teman pikirkan gitu. Ketika teman-teman ingin menyasar satu audiens tertentu dengan pendekatan penggunaan pesan-pesan atau narasi dalam multimedia. Nah, keunggulannya adalah jangkauan yang luas, terutama video ya, mudah dibagikan, mudah di-retweet dan sebagainya, sehingga bisa menyasar audiens sebanyak-banyaknya, bahkan yang sebetulnya bukan jadi target kita gitu. Karena orang yang mungkin bukan jadi target, tiba-tiba membaca pesan kita, dia akan menjadi tertarik dan dia akan masuk ke dalam isu ini gitu. Dan apalagi dalam sebuah riset, Wisosial kalau nggak salah ya, hampir 30% waktu masyarakat habis di platform media sosial. Dengan keterlibatan yang tinggi tentu saja ya, konten media, multimedia ini bisa menjadi peluang untuk menekankan hal-hal semacam itu. Teman-teman, ini adalah indeks penggunaan internet. Ini Wisosial yang membuatnya, biar sosial. Kalau di Southeast Asia ada 108, kalau nggak salah ini miliar ya, 108 juta penduduk yang sudah mengenyam internet atau mengkonsumsi internet. Yang tertinggi adalah
Eropa, Amerika, gitu ya. Terus bahkan Eropa Utara, itu yang tertinggi ya. Tapi di negara-negara Asia, Indonesia termasuk yang tertinggi juga ya, selain Oseania ya. Dia ada 117, kita cuma 108 juta yang mengkonsumsi multimedia, internet. Nah, ini secara data digital seperti inilah kondisinya. Bahwa ada 185 juta pengguna internet di Indonesia yang memulai pada 2024. Ini karena risetnya tahunan, jadi penggunaan penetrasi internet itu masih 66%. Kalau sekarang mungkin udah bertambah ya. Jadi kebayang kalau teman-teman bisa menjangkau mereka untuk bisa berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang sebetulnya teman-teman ingin targetkan gitu. Dan jumlah penduduk Indonesia, teman-teman tahu mungkin sekarang udah 280 juta ya, kurang lebih, karena belum ada survei terakhir. Tapi intinya bahwa hampir 60% lebih itu bisa menjadikan target sasaran gitu, untuk pesan-pesan teman-teman. Nah, konten multimedia itu fleksibel, teman-teman. Teman-teman bisa main di situs web, buletin, siaran pers, gitu ya, media sosial, gitu. Tapi kalau teman-teman main di siaran pers, saya ingatkan lagi bahwa kebutuhan media atau kebutuhan audiens itu nggak hanya teks. Apalagi kita kembali ke teman-teman ya. Kalau saya sering baca siaran pers dari teman-teman NGO itu panjang kali lebar. Ini koreksi kalau saya salah ya. Tapi saya sering banget dapat pantulan tuh yang sebetulnya bisa 2-3 halaman siaran pers gitu. Padahal mungkin bisa lebih dibikin lebih menarik lagi. Mungkin teman-teman nggak perlu mencantumkan semua kata dan kalimat dalam bentuk berlembar-lembar gitu. Tapi mungkin satu halaman tuh sisanya teman-teman ngasih infografis, ngasih link audio, ngasih link foto, ngasih link video dan sebagainya yang bisa digunakan oleh media gitu. Atau bisa dimanfaatkan oleh buzzer-buzzer baik untuk kampanye, untuk mereka membantu kampanye teman-teman gitu. Jadi saya kira teman-teman sebetulnya membuat siaran pers nggak perlu menyasar juga gitu, selalu menyasar media, tapi menyasar audiens lain gitu. Silakan aja disebar, jadi bisa ketahuan. Tapi tentu dengan kehati-hatian ya, karena mungkin pihak-pihak yang tidak suka dengan gerakan teman-teman bisa aja masuk ke dalam link drive, terus habis itu dikuraslah semua data teman-teman. Jadi digital security juga tetap perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Nah, fleksibilitas ini yang menurut saya menjadi penting gitu untuk branding, penyampaian pesan, dan memperkuat dampak-dampak dari kampanye. Next lagi. Dengan multimedia, orang dapat pemahaman yang lebih baik. Isu yang kompleks bisa mudah dipahami. Itu PR-nya. Pekerjaan dari teman-teman wartawan atau para pegiat komunikasi adalah bagaimana mensederhanakan pesan sehingga pesan itu bisa ditangkap dengan mudah dan orang mau berbuat seperti apa yang kita mau. Itu yang menjadi penting. Jadi kalau data yang rumit dibikin dengan infografis, kalau video dibikin proses dan urutan rangkaian cerita dan sebagainya, juga bagaimana pengambilan angle dan sebagainya yang sebetulnya bisa diakses oleh audiens gitu. Nah, kalau di dunia yang didorong oleh kegiatan digital, multimedia udah jadi bagian yang sebetulnya setiap hari ya dalam kampanye kesadaran sosial. Baik orang yang bukan CSO maupun yang CSO. Karena orang punya merasa berada di sepatu yang sama gitu. Ketika teman-teman promo tentang kenapa beras terus mahal misalnya, kenapa gula jadi mahal gitu. Mungkin pedagang-pedagang kaki lima yang punya sosial media, hampir sekarang kan semua punya sosial media akan curhat sendiri gitu. Betapa susahnya berusaha gitu. Bahkan gula pun ini menguras keuntungan dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebagainya. Curhat-curhat mereka sebetulnya bisa bisa jadi bahan juga oleh teman-teman untuk melakukan kampanye sosial gitu. Ini contoh aja ya. Saya biar lebih bisa implementatif. Silakan lagi teman-teman. Next. Jadi powernya multimedia adalah pertama bisa menaikkan atensi, keterlibatan dan partisipasi publik gitu. Ini sebuah harapan tentu saja. Dan memfasilitasi penyebaran beragam informasi dalam bentuk media yang berbeda misalnya. Terus yang penting adalah mendorong empati dan pemahaman publik. Jadi teman-teman ketika mau membuat pesan kampanye, berembuklah gitu. Diskusikan dulu misalnya di antara teman-teman. Oke, target kita siapa? All age gitu untuk semua usia atau hanya menyasar Z? Kalau Z mau kayak gimana pendekatannya? Kira-kira kampanye kita yang kita jadi sorotan bisa nggak dekat dengan kehidupan Z ini misalnya? Nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak itu dalam sebuah rapat menjadi hal yang penting karena itu
istilahnya kayak brainstorming tim ya, yang sebetulnya masing-masing bisa membaca, bisa saling memperkuat gitu. Makanya kemarin saya bilang sama Mas teman di sini untuk paling tidak ada Z di sini yang mungkin teman-teman bisa berdiskusi gitu, ngelempar eh, model kampanyenya gitu, rancangan kampanyenya, dan nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman Z yang ada di sini. Jadi kita bisa diskusi lebih jauh soal itu, dan itu menurut saya lebih efektif ya. Kalau pengambilan gambar dan sebagainya, teman-teman tentu bisa ya, ada rule of third, rule of fifth, dan sebagainya yang sebetulnya bisa memperkuat teman-teman dalam pengambilan angle kamera ya, mulai dari wide, medium, close up, extreme close up dan sebagainya, atau follow gitu, gambar bergerak. Teman-teman menyusuri bagaimana korban penggusuran susah mencari keadilan dari rumah yang digusur, memungut puing-puing, barang-barang berharga, dan mereka protes ke rumah apa, ke kantor desa, ke kantor polisi, pemerintah dan sebagainya gitu. Itu hal yang sangat menarik menurut saya. Nah, ini teman-teman bisa bantu putar gak? Saya sebetulnya ngirimnya hyperlink nih. Kalau teman-teman bisa nonton, mungkin akan lebih menarik ya. Saya kira laporan ini cukup cukup personal banget gitu, dekat banget. Mungkin ini cerita semacam testimoni korban pemerkosaan. Dia adalah korban likuifaksi, diperkosa oleh pamannya sendiri di sebuah tenda pengungsian. Jadi teman-teman bisa kebayang gitu ya, kenapa multimedia penting gitu? Karena ini sebetulnya beritanya ada berita narasinya, berita fotonya, dan ada penyimpulnya adalah berita audiovisual. Jadi teman-teman ketimbang nonton di 21, kita nonton dulu karya teman saya ini. Ini diperkosa sama saya tidur di kamar nenek, terus dia masuk di kamar juga. Saya teriak tidak bisa, itu pun dia perkosa, saya tidak bisa teriak bagaimana, tidak bisa, malah tangan dipegang semua. Dia ke hutan-hutan pas pulang sekolah, yang disuruh jemput, saya yang dijemput, suruh itu om di jalan itu tidak tahu jalan bagaimana, so dia bawa saya itu di dalam, saya tidak tahu itu di mana. Saya mau lari tetap dia kejar, tidak bisa mau lari bagaimana. Takut, tidak dipercaya, tidak percaya orang semua sama saya. Di kantor polisi kan saya ada cerita, sudah dia tahu di situ kan, mama dipanggil di kantor polisi, diceritakan itu dengan bapak polisi. Oh, dia sempat bilang bikin malu keluarga. Dia bilang kamu kawin sama dia supaya sudah ada ini bebannya orang tua. Saya tidak mau ya, saya mau lanjut sekolah sampai kuliah. Ya saya bilang saya tidak mau, sempat saya lari dari rumah 1 minggu. Saya kurang dipukul terus di rumah, capek juga saya lari dari rumah. Mamanya bilang, kawin saja. Orang dua bilang, dengan dia belum mau kawin. Karena saya dengan dia mau sekolah dulu. Sudah, saya tidak bilang tidak mau, cuma dipukul. Tadi sudah didengarkan ya dari
sebetulnya kalau perkawinan anak itu kan sudah dilarang sebetulnya, dilarang untuk dinikahkan kalau masih anak. Pada satu sisi itu juga karena takut menjadi beban keluarga, takut menjadi beban orang tua, begitu ya. Nah, ini juga agak rumit mengurai satu persatu masalah itu. Mindset orang tua, kalau anak sudah menikah, tanggung jawab orang tua lepas. Mau dia kawin dengan seumuran kah, atau dia kawin dengan orang yang lebih tua kah, mau gak ada pekerjaan kah, atau ada mindsetnya itu udah terbangun di mindset orang tua. Dan tanggung jawab lepas, apalagi situasi begini, beban tekanan ekonomi kan, tekanan sosial juga, maka begitu ada tanggung jawab yang terpindah, itu mereka merasa bebannya hilang sedikit. Saya susah juga. Saya yakin semua pernah susah dan ayah namanya itu pasti. Nah, cuma memang regulasi pemerintah itu juga agak problem. Misalnya Undang-Undang Perkawinan itu 16 tahun. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak kan 18 tahun. Jadi dari sisi regulasi juga itu menjadi sesuatu yang menjadi PR pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak ke depan. Dalam kerangka itu saya kira Dinas Pendidikan ataupun dinas-dinas terkait itu harus saling bersinergi ya, terutama bisa jadi masuk dalam muatan pendidikan di sekolah untuk tidak mengawinkan anak dengan efeknya seperti apa, sisi reproduksinya seperti apa, dan seterusnya itu. Kita semua pasti lupa tanya kan, lagi rame tiba-tiba dilapor lagi. Anak usia 5 tahun, kalau saya lagi emosi, wajib ya kalau. Ini kan yang sekarang sedang kami lakukan adalah kampanye sih, kampanye dan menggunakan teman-teman forum anak. Jadi forum anak ini sebenarnya yang kita sedang kuatkan bahwa menurut kami langkah terbaik adalah dari anak-anak sendiri, bukan dari kami. Maka kami memperkuat bagaimana anak-anak itu kemudian menyuarakan atau mendeklarasikan stop perkawinan anak. Sebenarnya tidak mau kawin cepat, cuma karena faktor gini kan, jadi kawin. Sebenarnya masih mau lanjut, kalau tidak begini pasti masih mau lanjut kuliah. Sudah banyak dan adik kelas, teman seumuran, teman satu sekolah. Malahan di sekolah lalu itu, waktu masih sekolah itu ada yang hamil besar pergi sekolah. Malahan habis melahirkan dia harinya ini, besoknya dia ikut ujian sudah. Ada yang baku baur yang saya 16 tahun. Sekarang anaknya sudah mau 8 bulan. Tapi dia waktu itu sudah punya anak itu dia masih sekolah, masih ujian, masih sekolah biasa. Jadi cuman kita sembunyi dan kita baku teman, disembunyikan dari orang-orang, sembunyikan dari guru. Gitu juga orang lalu dengan saya. Baku sembunyi, cara baku umbar-umbar. Kecewa lah. Karena awalnya kan bilang saya mau kuliah, mama ini itu, ujung-ujungnya tidak. Ada penyesalan banyak, tapi mau diapa terjadi. Orang tua mau sekolah tinggi-tinggi, kita cuma gini gitu, cita-cita tidak jadi.
Pipa. Tenda yang kecil atau huntara yang kecil. Kan kita tidak bisa memaksa anak perempuan atau anak gadis tetap tinggal di dalam rumah. Siapa yang betah di ukuran 3x4, 1x24 jam misalnya. Ya tentu mungkin dia bergaul dengan teman-temannya atau pergi dengan teman-temannya. Jadi orang tuanya berpikir, oh tidak apa-apa, paling di bilik huntaranya si ini, bilik huntar. Dia nggak tahu kalau anaknya sudah pacaran di belakang atau sudah tidur bersama di belakang tendanya. Itu kan kejadiannya juga seperti itu. 3 mata dia di dekatnya juga 3 mata. Anak-anak dan perempuan korban bencana gempa tsunami di Palu menjadi kelompok yang paling rentan. Selama beberapa bulan tinggal di hunian sementara, beberapa dari mereka mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, mulai dari percobaan perkosaan dan yang paling kecil, pengintipan di kamar mandi. Kamar mandi menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi anak-anak dan perempuan yang tinggal di hunian sementara. Salah satu dari mereka menuturkan pengalaman pelecehan seksual kepada kami. Mengantri mandi sini. Orang itu sudah lama di dalamnya, saya sudah mau hampir 1 jam. Tapi aku keluar sudah mau 4 orang. Selesai, dia belum ada keluar. Jadi pas saya masuk, saya menghadap ke sebelah kiri, saya lihat tangannya itu orang dibawa masuk dengan cermin. Pas sementara bukaan saya celana. Rata-rata kan semuanya sebagian besar tidak terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan, itu tidak terpisah. Kemudian bangunan toilet juga yang tidak tidak sempurna, di atasnya bolong, di bawahnya tidak sampai kayak menutup ke bawah. Hal-hal itu kan mudah sekali memicu. Kemudian kalau dia terbuat dari seng, itu kan kalau di beberapa tempat malah ada yang lubang. Kehadiran tenda ramah perempuan itu paling tidak memberi sedikit inilah, Mbak. Oh iya, kita melapor atau kita sampaikan atau kita coba bicara. Tapi kan tidak semua camp ada tenda ramah perempuan. Nah, di Sulawesi Tengah ada 400 camp. Nah, kami cuma ada di 12 camp. Ya, bagaimana dengan yang lain? Saya mau mama dan papa itu peluk saya seperti orang lain. Setiap ke sekolah dipeluk orang tua. Saya iri sama orang lain. Ya, itu filmnya. Tampilannya multiplatform teman-teman. Jadi yang teman tonton ini adalah videonya sebetulnya. Jadi dia ada audio, ada teksnya, dan saya masih yakin kayaknya keterbacaan dari laporan ini terhadap publik mungkin masih belum tinggi ya. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya nanti berapa banyak sih viewersnya gitu. Nah, kalau saya justru pengen usul ketika kita menyusun strategi komunikasi semacam ini, saya mending memutar film ini di pengungsian misalnya. Tapi memang ada harus yang dipertimbangkan, apakah trauma-trauma mereka para penyintas itu juga patut dipertimbangkan ya. Atau di forum lain di daerah Palu yang sebetulnya bisa menjadi sasaran umum, publik umum untuk bisa bersikap soal praktek semacam ini harus dihentikan gitu. Itu sih masukan dari saya ke teman yang membuat laporan semacam ini ya gitu. Karena saya nggak yakin semua orang bisa mengakses laporan BBC ini gitu, meski sekarang zamannya internet dan sebagainya. Dan BBC juga ternyata membuat, nggak tahu ya, dia bikin shortnya atau tidak gitu-gitu. Karena biasanya kalau dalam di YouTube tuh biasanya mereka bikin trailernya dulu gitu buat narik atensi gitu. Kayaknya nggak, itu nggak deadline, dia munculin di online, terus langsung dipublish di ini, tanpa harus woro-woro ke publik gitu.
ada laporan ini loh, ini penting, kalian harus tahu, harus punya pengetahuan cukup untuk bagaimana supaya kasus ini bisa tidak terjadi lagi di Indonesia misalnya. Nah, komunikasi semacam itu yang harusnya sebetulnya dilakukan gitu. Kami waktu menggarap Dirty Vote itu, kita udah bikin tuh trailer-trailernya gitu, mulai dari yang medsos, mulai dari yang video pendek dan sebagainya, sehingga kita mulai menggrab gitu orang-orang untuk bisa masuk ke dalam chamber kita yang sama, sehingga eh, orang bisa punya awareness di situ dan bisa berbuat di situ. Itu sih yang masukan saya dalam dalam ini. Tapi gimana? Saya ingin bertanya ke teman-teman, nonton ini seperti apa? Yang teman-teman rasakan, ada geram atau bahkan teman-teman punya sikap yang lain soal video ini. Mari kita mulai aja diskusinya. Itu sih. Terima kasih Mas Irfan untuk sharingnya mengenai penggunaan multimedia untuk kampanye sosial dan juga tadi untuk videonya yang sangat-sangat miris melihat video tadi, apalagi itu kisah nyata dan itu terjadi di Indonesia. Lalu gimana teman-teman kawan lokal daya, untuk kawan-kawan lokal daya, apakah mau diskusikan dan bagaimana ini setelah melihat video tadi apa yang dirasakan oleh kawan-kawan Lokadaya? Boleh langsung raise hand atau bisa melalui chat box jika ada yang mau memberikan masukan atau perasaannya setelah menonton video tadi, atau ada yang mau didiskusikan mengenai Teman-teman kalau udah ada yang penggunaan. punya konsep buat kampanye, silakan aja di-share ke teman-teman biar kita rembukan bareng sebetulnya bagaimana harusnya kita lakukan gitu kampanyenya gitu. Silakan saja, mumpung ada waktunya. Betul. Kemarin juga waktu di sesi yang pertama juga Mas Irfan juga sudah memberitahu ya kalau teman-teman boleh untuk sharing tentang langkah-langkah kampanye yang sedang dilaksanakan dan bisa kita diskusikan melalui Zoom kali ini. Tapi kan saya mau share aja sebetulnya pola media itu kan teman-teman yang dilihat kan keterbacaan pengunjung di site gitu ya, terus respon terhadap berita yang disampaikan. Saya melihat sekarang udah jarang ya atensi ke media gitu untuk ngasih respon, menanggapi dan sebagainya gitu. Kecuali di media sosial. Jadi kalau di media sosial itu bisa bisa banyak banget gitu yang komen gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu justru membaca berita dari media sosial gitu, bukan dari media platformnya sendiri gitu. Sehingga kalau bisa ngelihat tren dan sesuai dengan algoritma, biasanya dia akan naik tinggi gitu ya. Dan atensi publik jadi bisa lebih besar ya harapannya kayak gitu. Iya, betul-betul. Ini ada Pak Afat. Pak Afat sudah Silakan Pak. unmute audionya. Iya, Boleh, Pak? baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang setelah melihat video tadi memang terasa ini juga ya, mungkin kita tidak tahu di sana penataan hunian sementara itu seperti apa. Padahal sebenarnya kan kemarin dana pemerintah cukup banyak untuk itu. Kenapa hanya untuk membuat suatu apa namanya MCK? Kenapa tidak dipisah saja? Atau bila perlu kalau tidak MCK-nya ini mungkin dipagari lah laki-laki dan perempuan. Kalau itunya permanen, saya kira hal-hal yang tidak diinginkan, saya kira mungkin agak kecil juga, tidak terlalu terjadi apa-apa mungkin. Tapi karena mungkin ada peluang, sehingga masyarakat yang mungkin tadinya juga walaupun tidak ada kasus likuifaksi atau gempa itu mungkin mungkin kasus ini juga terjadi sebenarnya. Cuman karena ini kebetulan saja kemudian di pengungsian dan memang mendekatkan orang-orang yang punya niat yang tidak baik, walaupun itu keluarga. Ini kan ternyata omnya juga ini pelakunya. Jadi mungkin ini perlu perhatian pemerintah untuk bagaimana setelah kasus ini terjadi, mungkin walaupun sudah ada laporan, ada beberapa pihak yang tidak terlalu respect dengan persoalan ini. Padahal sebenarnya ini sangat-sangat ini ya. Kalau menimpa keluarga kita juga, ada terjadi pada diri kita, mungkin kita juga sangat ini, sangat tentu tidak menerima dengan apa yang terjadi. Jadi mungkin hanya ini saran saja ke depan mungkin kalau memang kasus ini supaya tidak terulang dan mungkin
relokasi masyarakat yang untuk dibangunkan hunian yang permanen mungkin masih lama atau berapa, atau mungkin dalam waktu yang tidak bisa ditentukan oleh pemerintah. Jadi harapannya dalam sambil menunggu ada relokasi yang permanen yang baik yang memenuhi syarat, mungkin mungkin teman-teman LSM yang ada di sana mungkin atau yayasan apa mungkin bisa ini memfasilitasi untuk menyampaikan ke pemerintah, Departemen Sosial, perumahan untuk bagaimana menata agar kasus ini tidak terjadi lagi. Kan ternyata kasusnya sudah banyak. Baru yang muncul di permukaan juga kita melihat sama-sama itu hanya baru kan kasihan kasusnya anak-anak sekolah, anak-anak yang masih ingin panjang harapan hidupnya, ingin mau menjadi apa ke depan mungkin sudah terkendala dengan ini. Harapannya itu rasanya sangat ini pupus dia. Apalagi tadi mungkin dia ingin dekat dengan orang tua, tapi orang tua mungkin responnya kurang bagaimana, karena mungkin tidak percaya karena itu keluarga yang pelakunya. Mau dilaporkan juga tanggung juga ini, karena inilah mungkin yang menjadi atensi kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa ini menyampaikan hal ini kepada pemerintah setempat supaya ini dibenahi kembali, karena hal-hal yang tidak masuk akal itu mungkin saya kira sangat nampak terlihat dalam pengungsian seperti ini. Tentu kalau pengungsian keluarga ya mungkin tidak bisa dipisah, tetap laki-laki perempuan bergabung. Cuman mungkin itu hal-hal yang tempat membuka aurat ketika mungkin dia mau mandi atau mau apa, ini yang perlu disafety supaya ke depan ketika walaupun ada orang yang ingin ini, mungkin dia tidak berani karena dilihat orang banyak. Atau mungkin ketika masuk di kamp wanita, tidak boleh lagi dia ini, mungkin ketahuan langsung diperingati jangan ada di situ, mungkin seperti itu. Itu saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, menarik. Nah, itu yang diharapkan sebetulnya dari video ini adalah respon gitu ya. Respon, dan tentu saja ini akan lagi menjadi sebuah kampanye atau strategi komunikasi yang berdampak kalau ada aksi setelah ini misalnya. Ya mungkin teman-teman di kawasan Palu bisa mengejar update dari isu ini gitu untuk memastikan apakah ini masih terjadi atau apakah ini sudah disudahi dan bagaimana pembenahan ke depannya gitu. Jadi ada 3 hal yang menurut saya jadi catatan. Masukan ke pemerintah, itu kan, tersedianya ruang aman, dan juga edukasi bagi keluarga tentang bahaya dampak potensi kekerasan terhadap anak. Itu kan pesan kampanye jadinya. Makanya saya bilang sebetulnya kita bisa belajar banyak dari semacam tayangan semacam ini gitu. Kita bisa memikirkan langkah apa sebetulnya. Nah, do it gitu, act gitu ya, maksudnya untuk melakukan kampanye dan kerja-kerja advokasi bisa semacam itu gitu. Jadi saya kira edukasinya bisa menyasar orang tua, bisa menyasar pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, tentu saja menyasar masyarakat luas ya, bahwa kekerasan terhadap anak itu harus benar-benar dihindari dan tidak ada sama sekali, menjaga ruang aman untuk teman-teman perempuan dan anak gitu dan sebagainya gitu. Itu catatan penting dari sebuah strategi komunikasi yang harus disusun gitu. Kalau di kasus di Palu maksud saya. Yang lain silakan diskusi lagi. Iya, betul. Terima kasih Pak Afat sudah menyampaikan responnya setelah menonton video yang tadi diputarkan. Betul sekali seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Irfan. Untuk teman-teman lain atau mungkin teman-teman lain pernah eh, melakukan pendampingan untuk korban bencana atau mungkin pendampingan-pendampingan lainnya, boleh untuk bisa sama-sama sharing dan juga didiskusikan dalam Zoom kali ini, atau ada cerita-cerita lainnya dari kawan-kawan Lokadaya supaya kita sesama kawan-kawan Lokadaya kita bisa saling mendapatkan pengetahuan dari teman-teman yang lainnya, apalagi yang memang bergerak dalam pendampingan, yang langsung terjun ke masyarakat, atau ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tadi materi yang sudah disampaikan oleh Mas Irfan juga boleh. Kalau pengalaman saya itu kan, saya jurnalis ya. Saya juga harus bisa memposisikan jarak saya dengan korban, memposisikan jarak saya dengan pemerintah dan sebagainya gitu ya. Karena dalam kerjaan ini berusaha untuk tidak tidak lebih dari apa namanya, sehingga urusan yang sangat personal itu bisa dihindari, sehingga saya bisa objektif gitu untuk memberikan laporan pemberitaan gitu ya. Tapi kan kejadiannya nggak bisa tuh.
Iya. Dan yang paling sering gini, kalau teman-teman ke lapangan gitu ya, itu tuh organisasi itu tuh dulu waktu dapat donor kita didekat-dekati lah gitu-gitu. Sekarang udah selesai donornya kita ditinggalkan begitu saja, padahal kita belum siap sama sekali, Nana. Yang cerita-cerita kayak gitu tuh paling nggak enak tuh. Jadi bayang teman-teman kalau bikin program gitu ya, benar-benar harus benar-benar impactful dan mereka bisa mandiri dan sebagainya gitu. Saya beberapa kali ya dihubungi oleh bekas narasumber saya yang saya dampingi, dia bilang apa eh dia bilang apa kemarin tuh, eh, abang kalau ada pekerjaan buat saya tolong dong kasih info gitu, saya udah nggak mau lagi gitu jadi pelebur aki karena gajinya cuma 200.000 untuk kerja dari jam setengah 6 sore sampai jam 9 pagi ngebakar aki bekas dan sebagainya gitu, dampak kesehatan, dampak dan lain-lain, dan ketidakadilan sosialnya makin kuat kan di situ. Jadi kita tuh sampai kayak jadi kayak sinterklas gitu ya, dihubungi gitu ya. Tolong dong, tolong dong, tolong dong. Nah, saya kira teman-teman juga akan mengalami hal yang sama ya pada saat pendampingan, karena jangan-jangan ekspektasi publik itu terhadap teman-teman itu berlebihan sementara size dan kapasitas teman-teman terbatas. Makanya meramu pesan sosial, kampanye sosial itu yang benar-benar tepat itu menjadi catatan yang penting menurut saya, sehingga yang kita bangun sebetulnya bukan hanya ketergantungan mereka, tapi kemandirian mereka juga bisa bisa diolah dari pesan-pesan yang kita sampaikan. Itu sih. Iya betul. Apalagi kalau Mas Irfan apa sebagai wartawan kan nggak bisa bias ya, mungkin tadi ngomong Iya, itu betul. subjektif, nggak bisa bias dalam meliput suatu kasus atau kegiatan seperti itu. Ya, kayak Oh gitulah iya, intinya. Silakan. Ini Mas Irfan ada pertanyaan, tapi ini pertanyaannya melalui DM Lokada ya, melalui DM Instagram Lokada ya, Boleh. dari Pak Cecep. Pak Cecep Ah, dari PKNI Persaudaraan Korban Naksa Indonesia. oke, Pertanyaannya, silakan. apakah kampanye dengan apakah kampanye dengan hanya pengakuan, apakah kampanye dengan hanya pengakuan memiliki validitas karena kami merupakan organisasi pengguna nafsa dan kami sedang Hmm. fokus pada dampak peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif. Tetapi penerapan Hmm. keadilan restoratif hanya soal rehabilitasi dan implementasinya dilakukan secara serampangan, terutama Oh. pasal tentang tes urin positif tanpa barang bukti yang sudah cukup untuk APH membawa pengguna nafza ke rehabilitas. Yang menjadi masalah di rehabilitasi, pengguna nafza akan dikenakan pemerasan tanpa barang bukti antara 30 sampai 5 pemerasan tanpa barang bukti dengan denda sekitar 30 sampai 50 juta. Kalau ada barang bukti antara 100 sampai 150 juta. Nah, selain pengakuan, apakah butuh bukti lain? Itu pertanyaan dari Pak Cecep, Mas. Kalau menurut saya kasus kayak gitu memang benar-benar harus didampingi ya. Eh, Kalau kejadian kayak ini saya pernah ngalamin juga sih ya, nolong orang di lapas dan sebagainya, kasus narkoba. Itu sebetulnya memang dalam sistem polisi itu pemerasan is emas gitu ya, kayak sebuah keharusan gitu. Bahkan teman saya itu di penjara 2 tahun hanya untuk dua dua apa 2 linting ganja yang sebetulnya nggak perlu rehabilitasi sebetulnya dan nggak perlu ditahan gitu. Itu juga ditahan, dimintain uang 70 juta gitu ya. Udah di penjara, dalam sepanjang masa penjara dimintain, jadi kan dia lapor, dia beli sama siapa, dan bandari juga ketangkap, dan bandari meres lagi. Gara-gara lo lapor ke polisi nih, gue jadi kena lagi di penjara, 2 tahun lo harus menghidupi gue di penjara gitu. Jadi kena beban berganda gitu ya. Nah itu hal yang dibiarkan sama polisi dan sama lapas, jadi mungkin pendampingannya harus lebih intens ya. Nggak sekedar itu, dan mungkin kita bisa show up gitu ya di dalam media massa. Sekaligus memberikan pesan positif ya kepada publik. Hindarilah misalnya narkoba. Kalau kalian pakai narkoba, kalian akan dipersekusi oleh tak hanya oleh polisi, tapi juga oleh sipir dan juga oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Penjara itu seperti neraka. Jujur, di Salemba itu ada momen-momen tertentu bisa mendapatkan golok dan mereka saling tebas satu kelompok ke kelompok lain, itu hal yang biasa. Jadi teman saya itu juga bahkan bisa mengatur
mengatur makanan buat orang-orang tertentu di penjara yang sebetulnya pokoknya perlakuannya beda lah. Kalau narkoba itu kelas yang sangat hina, apalagi dia cuma pengguna ya gitu. Kalau dia bandar mungkin dia bisa dapat panggung sedikit gitu ya. Jadi saya kira kampanye yang komprehensif itu menjadi hal yang penting. Advokasi secara fisik juga sangat penting dan advokasi secara digital juga harus dilakukan gitu. Intinya orang perlu banyak tahu apa sih yang ada di penjara ketika kalian misalnya menjadi terpidana kasus narkoba gitu misalnya. Itu menjadi penting gitu. Jadi kita kasih tahu ambience ke orang tuh udah jangan berbuat macam-macam deh di penjara itu nggak enak. Pertama diperas, pemerasannya berkali-kali. Dan di penjara itu, Pak, yang tadi bertanya ya, itu ada sistem perbudakan loh. Jadi misalnya Nadia ini di penjara gitu ya, di penjara perempuan gitu. Nanti ada mafia-mafia perempuan gitu ya, yang minta berebut Nadia. Nadia harus ada di bangsal gua misalnya. Ini gue bayar gitu. Jadi mereka dibikin kayak perdagangan gitu supaya Nadia bisa masuk ke bagiannya dia. Dan itu terjadi teman-teman. Salemba, Cipinang dan sebagainya dan juga di Tangerang itu terjadi. Jadi kebayang teman-teman rasanya ya. Teman-teman udah mungkin kesalahannya sebetulnya nggak perlu dipersalahkan gitu, mungkin korban salah tangkap dan sebagainya, tapi dipersekusi juga, diperdagangkan juga gitu. Dan kebanyakan yang bermain ya mafia-mafia yang ada di penjara. Itu happen banget. Saya pernah bikin laporan kayak gitu sih dulu. Iya betul, memang beberapa kali saya juga pernah lihat di media juga mengenai sisi gelap di penjara, senioritas, bahkan udah banyak berita napi saling serang dan akhirnya meninggal, hal-hal yang kayak gitu yang terjadi di penjara. Dan oh, di sini ada Pak Cecepnya juga yang tadi bertanya. Ya, Pak Cecep, silakan. apakah Pak Cecep mau bercerita mengenai pengalaman-pengalaman advokasinya di organisasi PKNI? Kedengeran suara saya? Oh ya, Oh, jelas kedengeran Pak. sekali Pak Cecep. Salam kenal ya. Ya. Kalau yang dibilang kayak kampanye jangan menggunakan narkoba itu kan untuk orang-orang yang memang belum sama sekali menggunakan. Namun kan untuk orang-orang yang sudah menggunakan, untuk berhenti jangankan narkoba, untuk berhenti rokok aja sulitnya ya ya sangat sulit lah karena butuh perjuangan yang sangat ekstra luar biasa untuk bisa kita lepas. Karena itu kan dalam dalam penanganan narkotika ada yang namanya pendekatan harm reduction, jadi pengurangan dampak buruk yang kita kurangi. Karena respon yang diambil pemerintah uh, yang diperangi itu bukan para penjahatnya alias kartel, tapi yang diperangi adalah penggunanya. Dan itu kenapa pada akhirnya keluar Perpol mengenai KTS keadilan restoratif katanya. Tapi setahu saya keadilan restoratif itu bukan soal rehabilitasi. Rehabilitasi itu hanya mandat dari Undang-Undang 35, dari Undang-Undang Narkotika. Keadilan restoratif itu setidaknya ada pemulihan korban, ada upaya untuk mendamaikan pelaku dan korban, ada kerja sosial dan lain-lain. Sedangkan ini yang terjadi kan ada upaya yang bahkan dari adendumnya saja hanya mengacu ke Undang-Undang Polri. Jadi mereka bikin peraturan pun memang seperti tekanan dari luar yang memang kayak diharuskan membuat satu kebijakan yang lebih humanis, tapi dibuat setengah hati dan seperti serentak. MA bikin keadilan restoratif, jaksa juga, dan semuanya pun memiliki apa namanya tempat rehabilitasi masing-masing.
Dan yang jadi masalah yaitu pada saat pengguna nafsa dibawa ke tempat rehab, tidak ada standarisasi. Seharusnya kan menurut Undang-Undang Narkotika, setiap tempat rehab, baik punya pemerintah maupun punya masyarakat, harus seizin Kementerian Sosial. Itu mandat undang-undang. Tapi pelaksanaannya mereka tidak memandang undang-undang sama sekali. Mereka membuat dengan seenaknya, tidak ada standarisasi tentang konsep rehab seperti apa, apalagi tentang standarisasi biaya. Jadi dengan seenaknya mereka menerapkan biaya yang sangat tidak masuk akal, sampai ada yang jual rumah, ada yang jual mobil, motor. Bahkan di Amerika banyak yang jadi homeless, itu bisa kita lihat di kota Philadelphia itu benar-benar memang yang perang perang candu ketiga kalau konon kabarnya, akibat perang dagang. Tapi itu persoalan Cina dengan Amerika lah itu sih. Tapi yang jelas ya seperti yang tadi saya bilang, apakah pengakuan itu cukup kuat untuk untuk sebagai bahan kampanye, karena memang sulit kita untuk mendapatkan bukti selain pengakuan, kayak misalkan dokumen atau bahkan rekaman aja sulit karena akan diperiksa, HP akan ditaruh. Jadi yang konyol lagi, Kementerian Sosial meminta barang bukti yang seharusnya mereka sendiri yang mencari, kok minta ke kita. Yang kita takutkan adalah aparat kita itu bisa berbuat apapun. Seorang jenderal aja bahkan bisa direkayasa kasusnya, kayak Susano Aji, kayak Napoleon Bonaparte, apalagi kami yang seorang pengguna nafsa. Jadi itu aja sih pernyataan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, ini isu yang menarik ya. Saya punya pengalaman di penjara gitu ya. Kalau kayak saya kebayang apa perlakuan beda pengguna nafsa gitu. Saya sampai tahu ya, kenapa misalnya Polres Jakarta Selatan tuh fokus penangkapan artis-artis gitu. Karena menjadi sumber uangnya kan. Jadi nanti mereka ngedealnya adalah mau rehab gak? Kalau mau rehab bayarnya segini gitu. Kalau nggak rehab ya ada di penjara dan sebagainya gitu. Iya betul, Masalahnya eh, korban itu kayak disuruh tanda tangan duluan, setelah dibawa di tempat rehab baru kayak ditodong. Enggak, Betul, ibu kan sudah itu tanda tangan, kejadian. jadi harus bayar segini. Dan Hmm. itu yang dihitung biasanya biaya kamar, biaya makan, biaya untuk kan ada kayak meeting pagi, hanya sekedar nanya Ya, gimana pagi ini hari lu, cuma sekedar gitu, itu bayar. Kalau sehari betul. 3 kali itu ya akan 3 kali bayar. Belum kalau Hmm. misalkan kita butuh dokter, terus butuh obat untuk bisa tidur, ya semuanya serba diduitin. Makanya biayanya Betul. mahal. Hmm. Betul banget Pak Cecep. Teman saya itu jadi terpidana gitu ya di penjara, dia punya penghasilan di atas UMR dengan jaga warung gitu ya. Nah, Dan bahkan untuk mandi juga kan ada jatahnya ya. Gitu. Misalnya betul. Blok C minta air gitu, dia akan nanya, udah ngirim setoran belum? Kalau belum setoran nggak bakal dibuka kerannya. Coba kebayang nggak? Iya, Nah, iya. yang kayak gitu Hmm. kan perlu terungkap gitu ya. Nah, Iya, caranya yang paling utama adalah memastikan dulu mereka akan aman ketika memberikan testimoni gitu, atau ada jalan mm-mm. keluarnya gitu ya. Karena jangan Mm-mm. sampai laporan teman-teman kampanye teman-teman muncul, mereka masih ada di dalam dan selesailah itu secara adat. Mereka bisa Iya. suruh siapa aja buat ngebunuh atau melakukan persekusi dan sebagainya gitu. Mm-mm. Jadi itu sangat harus hati-hati gitu. Tapi mungkin ini bukan bisa dilakukan kayak close investigation gitulah ya, semacam investigasi tertutup yang laporannya bisa dijadikan sandaran teman-teman untuk melakukan pendekatan ke pemerintah gitu loh. Mm. Bahwa nanti kita harus berkoordinasi dengan perlindungan saksi dan korban sehingga ada ada kepastian keamanan bahwa mereka tidak akan ditekan dan dipersekusi. Ya, dari situ kampanyenya muncul dengan testimoni mereka untuk bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam kampanye-kampanye yang lebih strategis gitu.
Jadi ada dua langkah. Pertama, pursue terhadap pemerintah. Yang kedua adalah awareness publik bahwa kalau jadi terpidana akan mengalami hal seperti ini, maka berbuat baiklah dan hindarilah segala hal yang berpotensi akan dipenjara semacam itu. Itu menurut Oke. saya laporan yang menarik. Saya pernah bikin laporan semacam itu dan itu gila sih menurut saya. Bangsa bisa gini, sempat terungkap soal uang-uang yang apa? Uang-uang suap di penjara gitu ya, kayak mungkin geng Bali dan sebagainya tuh banyak tuh cerita-cerita soal itu. Saya dapat gali juga gitu. Hmm, Jadi ada sebuah perkumpulan yang datang adalah pesohor-pesohor di penjara ya, Abdullah betul. Pute, almarhum Mulyana Wekusuma dan sebagainya. Dan kepala sipir cuma bilang begini aja, jam 5 salah satu stasiun televisi akan menayangkan apa kenikmatan yang kalian dapatkan di penjara. Kalau itu muncul akses kalian, bahkan kan ada Budi siapa ya, yang dia bisa tidur di ruangan sama pacarnya di ruang lapas gitu, kan bisa Hmm, semacam itu kan hilang. Bayang nggak kayak gitu? Jadi salah hmm, satu pesohor juga menelpon ke Abu Rizal Bakri misalnya gitu. Ini anak buah lu akan menayangkan program ini jam 5. Kalau bisa lo tunda dan lo batalkan. Kalau enggak, menara lu akan gua hancurkan gitu, menara TV One misalnya kayak gitu. Itu sampai kayak ya, gitu. Nah, betul. akhirnya orang itu dapat remisi dan sebagainya. Kebayang nggak kalau momen itu bisa terekam dengan baik? Ya, dan ini kebijakan restoratif justice ini pun hanya diambil rehabilitasi karena memang kondisi lapas kita yang udah overload dengan kasus nafsa. Sampai untuk uang makan aja itu per tahun menghabiskan 2,7 triliun itu setahun. Oh. Karena kan untuk sekali makan mereka menganggarkan 17.000. Tapi yang menarik para napi itu tetap makan 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 nasi cadong istilahnya. Yang kangkungnya hitam, nasi kualitas yang super murah. Nah, kemana uang 17.000 yang dianggarkan oleh negara? Itu Hilang Pak masih. bukan bukan uang kecil dan itu uang kita, uang pajak. Betul, betul. 2,7 Jadi yang triliun itu perlu dibuka besar. itu transparansi dan kawan-kawannya ya. Hmm, Rata-rata per bulan itu satu satu narapidana bisa habis puluhan juta Pak buat hidup di penjara gitu. betul, betul. Padahal mereka harus dapat makan gitu. Ya, Itu terbukti. Belum kekerasan seksual gitu ya. ya. Terus macam-macam. Agak Dan ngeri ada sih. di dalam memang ada strata. Strata yang paling itu tinggi koruptor memang. Koruptor, setelah itu Ya, betul. bakar. Ya. Nah itu Dan kebayang nggak kalau pesan-pesan kayak gini bisa sampai di pesan-pesan ke masyarakat gitu ya. ya, Awareness ya. Cuman itu tadi ya strateginya adalah perlindungan korban, perlindungan teman-teman, terus memikirkan langkah yang efektif dan sebagainya gitu. Kalau saya hmm, berpikir ini adalah kerja panjang gitu. Jadi setiap orang itu memberikan testimoni-testimoni gitu, tentu saja dengan koordinasi bahwa kapan mereka akan keluar dari penjara dan sebagainya gitu. hmm, Gitu. Jadi testimoni mereka bisa kita kumpulkan, kita ramu dan jadi sebuah pesan dan kita nanti jadi penyimpul bagaimana harusnya kampanye apa orang memaknai peristiwa-peristiwa ini dan bagaimana melakukan perubahan supaya peristiwa ini nggak terjadi lagi. Sebetulnya seperti itu. Itu bisa sih kalau jadi dokumenter, kalau buat saya tuh bisa jadi dokumenter ya. Saya bisa nobarin tuh di lapas tuh biar tahu. Karena gini, ada satu pesohor gitu ya, setiap hari dia ganti-ganti perempuan gitu ya yang datang pakai Alphard putih, Alphard hitam, per jam setengah 12 malam gitu di sebuah penjara di Jakarta gitu, yang setiap penjaganya itu ada beberapa lapis, 3 lapis. Kalau Salemba tuh bisa dapat jatah masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan itu orang itu bisa happy dan pesta gitu ya, gitu. Jadi ya kayak gitu kan undercover yang kayak gitu menjadi cerita-cerita undercover itu menjadi menarik kalau menurut saya ya. Dan saya udah 2 kali bikin laporan-laporan kayak gitu ya yang terkait dengan isu penjara dan kebetulan ada teman yang masuk penjara dan saya kunjungi. Bayangkan saya datang masuk ke penjara nggak perlu naruh KTP Pak Cecep, cukup bilang misalnya saya mau ketemu A gitu, dibilang oh ketemu A silakan masuk. Wah KTP saya nggak ditahan, yang lain ditahan, yang lain antri saya nggak antri. Ternyata teman saya tuh peliharaan kepala lapas untuk bisnis gitu. Jadi kebayang semacam itu ya. Saya kebayang kalau laporan-laporan kayak gitu bisa ngebuka mata sama seperti laporan BBC tadi gitu kan. Wah iya benar kejadian seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah dari situ diharapkan ada movement. Jadi ketika film itu muncul kita harus siap dengan
pesan-pesan kampanye dan lain-lainnya. Nanti. Oke, terima kasih Pak Cecep untuk sharingnya mengenai pengalamannya di organisasi dan juga terima kasih Mas Irfan untuk tadi sharingnya juga Mas Irfan dan bagaimana untuk kita kaitkan dengan konteks kita di kampanye sosial ini. Dan sekarang ada pertanyaan lagi dari ini ada yang raise hand dari Konsit. Boleh untuk di unmute? Oke, Mas. Jadi aku mewakili konsit ini ya. Oh gitu, bener nih ya. Jangan bohong lagi ya kamu ya. Namanya pendukung lah, pendukung konsit di sini ceritanya. Oke. Aku tertarik sebenarnya terkait seni komunikasi advokasi di CSO ini. Saya sebenarnya jurnalis backgroundnya, namun organisasi saya juga dulu adalah CSO juga gitu. Jadi agak-agak ya jurnalis dan CSO begitu. Jadi melakukan advokasi. Salah satu yang aku ingat itu adalah advokasi undang-undang ITE para korban. Jadi organisasi saya pernah membuat platform namanya Semua Bisa Kena. Di situ berisi semua cerita-cerita para korban. Kita tampilkan mukanya, kemudian ketika diklik muncul itu semua korban, cerita-ceritanya. Nah, penulisannya juga kita coba dengan yang lebih human interest, bagaimana menyentuh sisi kemanusiaan ya. Jadi itu relate dengan para pengambil kebijakan gitu atau para ya pihak-pihak yang harusnya mengambil kebijakan gitu. Namun belum aku nggak bisa bilang ini tidak berhasil atau bagaimana. Cuma gini, bagaimana dengan ini kan termasuk advokasi online ya Mas, dilakukan gitu. Nah, dengan advokasi offline-nya tentu itu berbeda. Harus ada juga kesinambungan antara advokasi online dengan advokasi offline-nya gitu. Nah, kadang-kadang ada yang advokasi online-nya naik, offline-nya nggak jalan. Atau ada yang offline-nya jalan, online-nya nggak naik gitu. Bagaimana mengkoordinasikan kedua ini jadi benar-benar berhasil gitu advokasinya. Kemudian ukuran advokasi online juga kadang saya bingung apakah viralitas atau berubahnya kebijakan. Kadang kan viral gitu kan gerakannya movementnya viral. Ada satu tagline kalau ingat reformasi di korupsi ya itu termasuk viral banget ya di sosmed gitu. Tapi kebijakannya itu tidak berubah. Nah itu bagaimana kita melihatnya? Apakah itu termasuk bisa dibilang berhasil atau tidak dari sisi advokasi komunikasi advokasinya begitu? Nah, fenomena kekinian juga saya melihat belakangan CSO mulai mengubah cara mereka berkomunikasi dengan publik. Misalnya, mulai mengikuti nada-nada di Instagram gitu ya, tren-tren di Instagram gitu. Kayak gue tunjukin ini gitu. Yang muncul ya, soal lingkungan gitu kan udah mulai berubah ke arah sana. Artinya ada perubahan pelan-pelan menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Itu saya rasa cukup menarik ya. Nah, bagaimana Mas Irfan melihat cara penyampaian seperti ini? Apakah dari sisi seni komunikasi advokasi, bagaimana sebenarnya cara seperti ini tuh efektif atau tidak dalam penyampaian pesannya? Itu aja mungkin Mas yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ini yang mention saya di awal ya. Kadang orang jadi nggak percaya sama teman-teman CSO gitu, karena kayak habis manis sepah dibuang gitu loh. Dan tidak melakukan kampanye yang komprehensif di berbagai lini. Menurut saya, yang paling penting adalah saling koordinasi antara offline dan online tadi sebetulnya bisa jadi sejalan gitu. Dan masing-masing mengontrol. Kalau menurut saya bukan soal siapa banyak dibaca, siapa banyak di like dan sebagainya gitu. Target utamanya adalah perubahan kebijakan sehingga korban itu bisa jadi lebih mapan, tidak berdampak lagi gitu. Jadi lupakanlah soal ya oke lah bersyukur lah ya kalau banyak yang like dan sebagainya, banyak yang retweet dan sebagainya. Tapi what next gitu loh. Itu makanya perlu melakukan aksi. Dari situ kita harus menghindari bagaimana rasa frustrasi korban yang mengalami hal itu untuk tidak menjadi apatis terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil. Itu sebenarnya. Kalau teman-teman pernah dikepung sama publik gitu ya, kali liputan gitu, itu pasti akan ngerasain, oh ini berarti CSO-nya kurang bagus nih melakukan aksi kampanyenya. Karena pada akhirnya masyarakat jadi benci sama CSO-nya sendiri dan kita ya sebagai peliput menjadi korban gitu.
tiba-tiba dikepung dengan golok, dengan ini gitu, seolah-olah kita pro pemerintah dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka udah nggak percaya sama media, dan akhirnya nggak percaya sama CSO. Next, itu makanya yang perlu dipertimbangkan. Kalau saya sama teman-teman CSO belak-belakan aja, mau targetnya apa gitu. Dan kecenderungan teman-teman kalau saya diskusi sama teman di Lokadaya, dia bilang kadang-kadang teman-teman ingin show up-nya aja gitu, ingin muncul, namanya muncul, ingin panggungnya aja gitu. Tapi ketika udah selesai kampanye, udah selesai, bye-bye ya gitu ya. Oh itu bullshit banget itu. Itu bakal ke laut itu. Itu akan memberikan dendam kepada para korban. CSO bullshit. Kalau nggak ada donor, kalian nggak bakal jalan gitu. Nggak ada ketulusan di situ. Nah, gimana sebuah kampanye strategi komunikasi yang tulus tidak serta-merta bergantung sama donor, karena donor juga mungkin membiayai teman-teman untuk melakukan dan melakukan ini dan itu ya gitu. Tapi targeted audiens yang harus dijaga dan yang harus diraih gitu sebanyak mungkin untuk mendapatkan atensi, dan ini menjadi sangat penting. Makanya duduk bareng. Kalau saya sih orangnya belak-belakan aja ya. Pertama, targetnya apa? Oke, kebijakan. Gimana caranya? Terus bagaimana korbannya gitu misalnya. Apa yang harus dilakukan mitigasinya. Nah, hal-hal kayak gitu yang jarang dilakukan gitu. Terlepas kita butuh teman-teman yang bisa meramu sebuah pesan strategi komunikasi yang cukup baik dan epic sehingga bisa jadi viral dan sebagainya ya. Maklum sekarang lagi generasi no viral no justice dan sebagainya gitu ya, lagi zaman-zamannya. Tapi saya kira suatu saat itu akan berubah ya. Karena sekarang kalau teman-teman lihat pemerintah, pemerintah cuek aja tuh. Jadi kita tuh didiemin gitu ya. Kita teriak udah sampai berbusa-busa tapi ya udah gitu. Karena pemerintah tahu posisi teman-teman mungkin hanya bergantung sama kerjaan-kerjaan yang sesuai pesanan donor misalnya ya gitu. Kalau saya boleh kata bilang-bilang gitu. Ntar juga gampang gitu. Tahu gak ujungnya dari semua cerita ini teman-teman? Sekarang teman-teman harus bikin yayasan, nggak bisa bikin LSM sembarangan gitu ya. Karena apa? Pemerintah udah tahu duit teman-teman itu dari mana. Dari situ dicekek-cekekin gitu loh, dari perizinan di Bappenas, di ini dan sebagainya. Kebayang nggak? Itu implikasinya kalau kita gegabah melakukan kampanye yang cuma sekedar ingin muncul dan sebagainya. Itu agak mengerikan menurut saya. Jadi sampai teman saya juga bingung, oke kita ubah fund, organisasi kita jadiin yayasan, karena kalau nggak bikin yayasan kita nggak bakal dapat duit donor dan sebagainya. Oh iya, apa perlu ya saya bilang gitu ya. Saya sih masih belum merasa perlu bikin yayasan misalnya kayak gitu. Itu ada loh teman-teman yang mikir kayak gitu. Jadi pertama adalah jangan bikin frustrasi orang yang didampingi ya, teman-teman yang didampingi. Kedua, melakukan langkah strategis dan sinergis antar CSO dan juga wartawan untuk memperkuat kampanye. Strategi komunikasi teruslah berjalan. Nanti teman-teman bisa saling koordinasi untuk mengukurnya. Sering-seringlah buat survei untuk minta masukan dan sebagainya gitu. Jangan menutup diri gitu. Karena kita nggak sempurna tentu saja. Jangan-jangan korban punya ide yang lebih bagus daripada kita sendiri misalnya. Jadi yang kayak kayak gitu tuh maksud saya. Voice is of voiceless itu menjadi sangat penting gitu. Dan kehati-hatian, keamanan mereka juga hal yang penting gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai korban yang dikepung gitu ya, yang dia ini kadang-kadang disibir sama narasumber, korban yang sebagainya gitu. Karena ternyata teman-teman saya itu melakukan hal-hal yang nggak patut gitu. Saya pernah diomelin sama seorang ibu korban ledakan bom Kuningan. Dan apa yang dia sampaikan adalah wartawan cuma menang beritanya aja, naikin. Teman-teman jadi populer, berita ini naik. Coba tuh anak saya, dia bilang gitu. Anak saya harusnya bekerja di Bank BNI karena dia udah lolos seleksi. Harusnya masuk chamber buat penataan karyawanan dan sebagainya, pelatihan. Gara-gara bom, apa peduli kalian? Gak bisa nih anak saya kerja. Apakah kalian bisa ngasih solusi gitu misalnya? Mereka sih apatis aja ya, maksudnya skeptis aja gitu mengkritik kita kerja-kerja jurnalisnya. Saya bilang, saya minta maaf atas nama teman-teman, saya juga nggak tahu namanya siapa Bu, karena nggak semua jurnalis saling kenal. Tapi saya yakin kalau anak ibu berani bersuara, menceritakan apa yang ibu ceritakan, saya bilang gitu, mungkin orang akan tahu bahwa jangan gegabah dengan korban ledakan bom misalnya kayak gitu. Akhirnya saya dikasih waktu wawancara 15 menit dan itu airing, dan ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih jalin komunikasi sama dia gitu. Ya, istrinya meninggal, terus nikah lagi dengan adik istrinya, dan meninggal lagi ada istrinya, dan sekarang dia merawat anak yang dinamain Bom. Karena anak itu lahir pada saat kejadian bom di kedutaan Australia. Kebayang nggak?
Sampai sekarang dari era kejadian itu saya masih tetap komunikasi. Nah, ada memang NGO-NGO yang mengumpulkan mereka dalam sebuah ruangan untuk bisa bersama-sama melakukan kampanye, bersama-sama cerita, bersama-sama merehabilitasi trauma dan sebagainya. Tapi arah ke pemerintah ini masih belum jalan. Karena semua ini terjadi gara-gara pemerintah gitu yang nggak cekatan, nggak peduli dengan korban. Tahu nggak teman-teman? Dari semua kerusakan ledakan bom di Kuningan itu, hanya pemerintah Australia yang mengganti kerugian terhadap warga-warga yang menjadi korban. Orang yang mobilnya hancur diganti dengan mobil baru. Orang yang matanya buta bisa disembuhkan dengan biaya dari kedutaan Australia. Pemerintah kemana? Duitnya mana? Nah, itu kan yang nggak muncul di teman-teman. Bahwa pemerintah itu nggak pernah membiayai korban bom. Kemana aja mereka? Gitu. Saya juga kaget ketika dia curhat. Pakai mata palsu dibeli nama siapa? Oh, semua difasilitasi. Sampai dia bilang gini, saya nyesel ngaku kalau kendaraan saya yang rusak itu cuma motor King. Coba kalau saya ngaku yang hilang adalah Mercy misalnya. Mungkin saya akan diganti Mercy sama kedutaan Australia. Sampai separah itu gitu mereka bercandanya kayak gitu. Ini kebayang teman-teman ya. Eh, Bagi saya strategi komunikasi is oke, tapi pendampingan korban yang sangat intens itu penting. Kalau dia bisa jadi kawan dan kita bisa jadi teman curhat dia itu akan sangat menarik gitu. Tapi jangan lupa membangun kemandirian itu penting gitu. Dan lakukan langkah strategi kampanye yang cukup baik sehingga bisa komprehensif gitu. Dari target yang disasar apa, jangan sampai mereka meninggalkan teman-teman dan mereka jadi apatis juga terhadap gerakan teman-teman. Itu sih catatan saya selama ini ya, dikelilingin orang-orang yang jadi korban. Alhamdulillah masih selamat sampai sekarang. Nggak dibacok sama sekali. Itu sih. Terima kasih Mas Irfan. Betul ya, berarti memang seni komunikasi dalam advokasi ini sangat penting, apalagi seperti yang Mas Irfan juga sampaikan ke kita di minggu lalu tentang bagaimana supaya advokasi yang kita lakukan tuh bisa berkelanjutan, nggak cuma berhenti sampai saat ini aja, dan bukan dan apapun yang kita advokasikan tuh bukan hanya untuk organisasi kita atau kolaborator atau donor, tapi ini untuk masyarakat. Makanya pentingnya berkelanjutan, adanya kelanjutan dalam strategi komunikasi. Apakah sudah menjawab Kak Debo? Atau ada Ya, yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada feedback lagi? Ya, artinya memang ya harus hati-hati ketika menampilkan korban ya. Eh, Bagian daripada advokasi. Jangan sampai kita akhirnya cuma bisa mengambil untung dari penderitaan orang lain. Aku selalu ya khawatir dengan hal itu gitu loh. Bagaimana menjaga. Nah, ada nggak Mas tipsnya nih? Mungkin apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak over eksploitatif terhadap korban, jadi kasihan akhirnya korbannya kan jadi ada eksploitasi tanpa ada perubahan kehidupan gitu. Kalau soal kemandirian itu tadi mungkin bisa dikasih tips bagaimana supaya ini mandiri gitu, advokasinya juga bisa mandiri gitu komunikasinya. Di pengalamanku ya, aku tuh belak-belakan orangnya. Aku jelaskan fungsiku apa sih sebagai wartawan gitu. Sejauh apa aku bisa melakukan sesuatu. Jadi kita jangan ngasih mimpi ke orang gitu. Itu hal yang penting. Dia harus sadar fungsi kita seperti apa. Tapi anyway, itu ada beberapa yang masih nyolek-nyolek gitu ya. Mereka sih nggak minta uang gitu ya. Terus ketika mereka bawa saya ke suatu site yang saya lagi incar untuk investigasi gitu, dia bilang, wah Pak, saya udah nggak bisa kerja lagi di sini nih Pak. Nama saya udah ketahuan. Nah, next. Bebannya kan di kita ya. Eh Ya, tapi kebetulan saya udah mau berhenti sih. Ya, paling saya mau buka usaha. Entah kita kumpul-kumpul. Saya mau kumpul-kumpulin duit dulu lah, gini-gini. Pak, maaf ya, saya nggak bisa bantu. Tapi saya mungkin bisa menghubungkan. Saya nggak janji juga, ya gitu. Tapi saya masih ada di Bapak. Gitu. Posisi saya, kebersamaan saya masih akan ada dengan Bapak. Jadi saya kalau ketemu narasumber yang masih satu sektor dengan dia, Pak, bisa ngerekrut gak nih? Orang ini cuma butuh 5 juta sebetulnya. Kalau Bapak rekrut jadi karyawan, mungkin selamat juga tuh anaknya ada 6, istrinya satu ya kebetulan dia udah 3 kali nikah karena satu dan lain hal. Tapi pekerjaan dia berisiko gitu. Jadi tolong pikirkan Pak, gini, gini, gini.
kita tuh udah buka loh sama pemerintah. Kalau mereka mau kerja di saya, silakan aja gitu. Kita data gitu. Tapi pemerintah nggak pernah kasih akses ke kita. Lagi-lagi ya, pemerintah menutup jalan. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Tapi kita belak-belakan, terus terang, apa fungsi kita, sebatas mana kemampuan kita, sehingga nggak ada over ekspektasi ya dari mereka, sehingga mereka tuh jadi nggak mandiri. Itu pentingnya. Kalau saya sih bilang, kalau bapak mah pengalaman banyak, nengkelok ke sana juga dapat duit, saya bilang gitu. Jadi ngasih hope penting, tapi harus dengan sadar diri, jangan jangan berlebihan, sehingga mereka tidak bergantung sama kita. Targetnya kan kemandirian masyarakat ya, bukan kemandirian bukan bukan ketergantungan masyarakat terhadap kita, itu penting. Itu. Itu yang dilakukan ya jujur, belak-belakan aja dengan apa fungsi kita dan sejauh mana kita bisa menjangkaunya. Jadi mereka juga punya konsideran sendiri. Oh iya ya, kalau bergantung sama dia ya sama juga bohong gitu ya. Paling kita cuma bisa berkawan. Nah, sebagai kawan mungkin ada langkah-langkah lain gitu kan tentu saja. Kita masih kontak tuh yang di Tasik masih kontakan, yang di Banten masih kontakan, yang di Bogor masih kontakan gitu. Kadang-kadang dia nanya update gitu. Kita harus batasi ekspektasi orang sehingga orang tahu fungsi kita sebetulnya apa gitu. Saya punya pengalaman ya, saya pernah nolongin salah satu korban kekerasan TKI di Terminal 4 dan dia nggak bisa pulang udah 1 bulan karena nggak digaji. Dia hanya dapat 3 kali kupon makan, seharga waktu itu sekitar 10.000 untuk 3 kali makan, dan dia bingung mau ngapain gitu. Nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Ya saya hubungkan dong dengan teman-teman buruh migran gitu ya. Udah dibantu dan sebagainya tapi nggak di follow up gitu. Saya tanya, orangnya tanya lagi, kok saya cuma berhasil dipulangkan ya, padahal waktu advokasi pertama saya minta akses asuransi saya bisa saya akses ya, sekarang saya cuma pulang doang nggak bawa uang apa-apa, tentang lantung dan nggak didampingi lagi gitu. Nah itu lagi habis manis sepa dibuang, itu kejadian happen. Jadi orang itu, saya nggak bilang teror ya, saya juga punya beban sendiri terhadap dia akhirnya, karena dia menceritakan pengalaman dia di Terminal 4 dalam pemerasan dan sebagainya, itu kan jadi sumber konten berita saya waktu itu, dan kebetulan saya juara ya, dan juara dengan nada getir karena saya belum bisa helpful narasumber yang saya tolong sampai sekarang gitu. Dan dia udah pulang ke Palu, tapi asuransinya hilang karena salah satu teman CSO yang ngurusin migran itu nggak intens ngebantu dia gitu. Padahal saya juga udah bantu lobby kepala BNP 2 TKI, saya colek Dinas Tenaga Kerja lokasi Palu dan sebagainya gitu. Apalagi banyak pungli ya di Terminal 4. Itu happen tuh. Jadi menurut saya bisa jadi pelajaran lah kenapa orang sampai saat ini apatis sama teman-teman PSO gitu. Mungkin gara-gara hal-hal semacam itu sih. Silakan kawan-kawan jangan terlalu sedih Deborah. Perjalanan masih jauh. Mas, saya berbagi ya. Iya, silakan. Oke. Saya dari LKY. Jadi memang saya juga pernah bergerak di dalam kebencanaan, jadi pemulihan masyarakat terdampak Kali Putih waktu itu, banjir lahar dingin. Jadi. Nah, jadi memang kadang-kadang gini, Mas, kita tuh tidak untuk mengeksploitasi kesedihan mereka gitu. Tetapi justru kita itu gimana ya, terpancing oleh perasaan sendiri gitu loh, Mas, rasa empati kita gitu kan. Jadi sebenarnya itu hanya ingin mendeskripsikan apa yang ingin kita rasakan gitu loh. Hmm. Kadang-kadang yang kita rasakan justru buat mereka itu bukan sesuatu gitu kan. Misalnya mereka di Huntara gitu ya, di hunian sementara, yang para petani mereka juga nggak tahu apa yang harus dilakukan karena itu adalah bukan area pertanian gitu kan. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Nah, bagi bagi mereka tuh yang itu kan yang bekerja pada akhirnya perempuan-perempuan, yang ibu-ibu yang turunnya buruh tani, tapi dipaksa untuk harus mencari nafkah lain gitu. Lah bagi mereka itu tuh bukan sesuatu, tapi justru kita itu kita mungkin apa karena pengaruh perempuan atau gimana. Sebenarnya tidak, kalau bercerita tuh tidak untuk mengeksploitasi
mengeksploitasi kesedihan mereka gitu untuk menjual mereka, tetapi lebih ke mendeskripsikan bagaimana kita melihat mereka yang sebenarnya juga itu adalah sebenarnya sebuah ketangguhan ya, sebuah ketangguhan. Tapi kadang-kadang kita ngeliatnya kok kasihan banget ya dia harus tiba-tiba ini. Nah itu mungkin juga kita butuh melatih diri ya Mas, memilih kata supaya tidak terkesan mendayu-dayu, tidak terkesan menjual kesedihan sehingga tidak muncul itu kekuatan gitu loh. Malah nggak kelihatan itu adalah sebuah kekuatan dari mereka dalam memulih, tapi malah kita tuh menghanyutkan orang lain yang baca cerita kita tuh jadi ikut sedih. Jadi paham ya Mas maksudnya ya. Jadi Saya kita tuh paham-paham. tidak sebenarnya kadang-kadang ya tidak untuk mengeksploitasi apa ya kesedihan mereka, tetapi bagaimana kita ingin menggambarkan apa yang kita rasakan melihat yang kenyataan yang sesungguhnya gitu. Nah, ini juga yang ingin ingin apa coba dipelajari ya eh, oleh saya bagaimana sih bisa memilih kata-kata yang cukup tepat gitu kan dalam mendeskripsikan kondisi sesungguhnya yang tidak terus juga seolah itu kita menjual sebuah apa ya sebuah kesedihan yang justru menutupi ketangguhan mereka gitu. Itu Mas kira-kira ini pengalaman saya aja sih. Kadang-kadang saya kalau bermedsos kan kayak gitu, lebih ke mendeskripsikan apa yang saya rasakan dalam melihat misalnya melihat penyandang disabilitas, melihat korban bencana gitu loh, bagaimana mereka berjibaku dalam menghadapi apa berbagai kondisi yang sangat tidak kondusif. Hmm. Itu kira. Sebetulnya eh, cerita cerita sedih semacam itu nggak bisa dihindari ya, karena Hmm. bagi saya itu cerita-cerita saya nggak minta mereka sedih sebetulnya. Saya cuma minta orang harus tahu apa yang kalian alami di sini gitu, di lokasi bencana ini. Apa misalnya kurangan makan, pakan gitu ya, dan sebagainya, sandang pangan dan sebagainya, ruang aman dan sebagainya. Ceritakan ke orang, saya sampaikan ke orang. Tapi saya punya tugas juga, itu akan menjadi eksploitasi kalau saya nggak tanya ke pemerintah dan saya hadirkan isu itu ke pemerintah. Kalau Hmm. saya biasanya langsung saya sodorin aja, ini penjelasan orang-orang ini nih Pak. Bapak mau bisa jawab apa? Gimana Bapak ngatasin masalah ini? Itu yang mereka tahan nanti, gitu. Jangan sampai saya ketemu mereka lagi, mereka nanya lagi ke saya gitu. Padahal itu tugasnya Bapak gitu. Terus saya selalu begitu tuh. Karena kalau kita nggak menyampaikan apa yang mereka sampaikan, itu cuma jadi viral-viral aja gitu. Orang cuma sedih, like, sedih, oh sedih banget dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa impactnya? Ya tugas jurnalis ya kebetulan ya. Hubungkan aja langsung ke pemerintah. Saya pernah menghubungkan warga suku Auyu ya. Waktu itu yang MIVI edisi pertama di Merauke, zaman SBY. Dia datang ke kantor, terus dia tanya, Pak, saya ini korban gini-gini, saya ini masih nggak puas sama pemerintah karena menjual tanah marga kami dan sebagainya hanya dan menguntungkan satu orang dan sebagainya. Ya ujungnya di situ saya langsung gini tawarin aja tadi ya, Bapak mau langsung nggak ngomong sama Pak Menterinya? Terus saya bilang gitu, terus saya bilang saya ada aksesnya nih kebetulan Pak Suswono ya yang gagal jadi calon wakil presiden ya gitu. Nah itu terus aku bilang sama dia, mau nggak? Boleh Pak. Gitu. Saya telepon aja Pak Suswono, saya rekamlah di studio. Nah itu off air ya, bukan on air ya. Tapi itu jadi bisa bahan berita saya. Pada akhirnya saya langsung dapat cover both side di dua tempat yang sama. Jadi kreativitas itu juga hal yang penting ya, dan harus bijak gitu. Jadi karena itu porsinya pemerintah, saya kasih pemerintah untuk ruang menjawab. Karena itu porsinya warga, saya kasih warga untuk bertanya. Jadi kita kan jadi mediator yang adil gitu pada akhirnya. Jadi saya biarkan aja dia tanya jawab. Dan kalau itu seminar itu seru kali ya. Dan akhirnya saya putar aja pertanyaan mereka, tanya jawab mereka gitu di dalam siaran berita saya. Jadi saya pernah melakukan cara itu. Nah, kreativitas itu jadi penting tuh, untuk bisa mengeliminir kesan-kesan kita tuh hanya memanfaatkan korban dan sebagainya.
Karena kayak mediating the message gitu. Kalian tuh penyampai pesan. Kalau pesan teman-teman itu nggak sampai ke orang yang dipersoalkan, ya buat apa teman-teman ngumpulin pesan dari teman-teman yang jadi korban? Dia kan hanya bilang, buat kampanye doang. Ujung-ujungnya duit gitu. Suara gue tetap sama, begini aja, dicuekin dan sebagainya. Kalau liputan kayak gitu sih saya sedih, bengong aja tuh, sedih juga. Oh ya gagal ya gue jadi wartawannya gitu-gitu kayak gitu. Semacam itulah intinya. Itu sih pengalaman ya. Jadi kita perlu berpikir jernih juga gitu supaya tidak ada kesan eksploitasi. Tapi mereka juga patut dijelaskan bahwa kalau kalian nggak menyampaikan pesan ini ke pemerintah, pemerintah nggak akan tahu bahwa kalian ada. Dan pemerintah kalau nggak mau mendengarkan mereka, pemerintah tuh berarti abai dengan persoalan yang warga alami dan sebagainya. Tugas kita tuh menggiring ke arah dalam ruang diskursus. Makanya dalam teori komunikasi itu ada, Jadi siap, silakan. boleh ya Mas, maaf kepotong sebentar. Jadi boleh ya kita itu menyampaikan yang sesungguhnya itu bagi mereka tuh bukan sesuatu banget. Kayak misalnya saya kan ngisi contoh kayak gini. Misalnya kalau pada saat harga naik gitu kan, pada harga naik, nah orang Jawa suka ngomongnya gini, orang apa-apa segala mahal, sing penting kebeli. Itu Mas sering kan? Kalau coba deh kalau ibu-ibu, nggak apa-apa segala apa, yang penting mah kita punya uang bisa kebeli, ada rezeki. Mas saya sering banget kalau ketemu ke masyarakat desa kayak gitu. Jadi entah itu sebuah keputusasaan atau hati yang semeleh nek kata Jawa tuh atau bagaimana. Padahal itu adalah menurut kita itu adalah sebuah sebuah ketidakadilan. Nah, tapi mereka itu yang menanggapinya seperti biasa kayak tadi yang saya menggambarkan di di rumah sementara si perempuan harus bekerja, si laki-laki diam di rumah, itu tuh bagi mereka tuh bukan sesuatu yang harus digembor-gemborkan nah gitu. Tetapi kan menurut kita tuh menjadi sebuah ketidakadilan. Nah, menurut menurut Mas Irfan itu jadi kalau misalnya kita menyampaikan tetapi versi dengan paradigma kita bukan versi paradigma si korban itu nggak masalah ya. Jadi kita yang menilai. Kalau kalau menurutku harus jujur dari awal sih Kak. Maksudku ketika saya lebih suka dengan versi mereka ya, karena mereka kan yang merasakan langsung. Nanti kita yang bisa menjadi penyimpul sebetulnya salahnya ada di mana dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tugas kita kan itu sebetulnya, menjadi mediator ya, untuk supaya bukan sekedar kampanye gitu, tapi kampanyenya juga impactful gitu, karena kita langsung mengambil orang yang bisa bertanggung jawab gitu Kak. Jadi kalau istilahnya jangan biarkan mereka, jangan tinggalkan mereka sendiri intinya. Itu semacam kunci lah untuk itu. Yang meninggalkan mereka, dan mereka harus dihubungkan dengan orang yang memang harus bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi mengembalikan fungsi tugas pemerintah apa dan tugas kita apa dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengubah nasibnya. Yang nggak melulu masyarakat harus disuapi kan gitu. Kalau disuapi akan menjadi ketergantungan. Kalau kita datang akan didekati, betul tujuannya cuma minta duit dan sebagainya. Ada ketidakmampuan di situ, ada ketidakmampuan di situ yang masih muncul gitu. Nah, membangun publik sipil itu ya harus bisa benar-benar bukan perkara uang gitu. Targetnya adalah dia bisa membangun diri mereka sendiri itu menjadi hal yang penting gitu. Kan suka pancing-pancing saya narasumber saya lagi habis duitnya. Habis nih dari gitu. Mau dikirim? Oh enggak lah, entar saya cari sendiri. Nah kalau udah dapat gitu jawabannya enak tuh Pak. Mbak. Tapi kalau ada bolehlah gitu-gitu. Oh berarti mereka masih defense gitu, masih masih bergantung gitu. Kita bisa ngukur itu gitu. Bagi kita, bagi saya ya, itu buat parameter pengukuran keberhasilan saya dalam kerja-kerja jurnalistik gitu. Itu sih yang kepikiran di saya. Ya maksudnya itu yang aku lakukan lah selama ini sehingga bebannya nggak nggak berlebihan ke kitanya. Kita harus tahu size-nya kita apa, gitu. Fungsi kita apa gitu, dan fungsi para pihak apa gitu intinya. Kalau dalam teori agenda setting kan cuma ada kau publik, ada pemerintah gitu ya, ada media. Masing-masing kan harus saling berkomunikasi itu. Nah, dalam teori-teori komunikasi ya semacam itu gitu ya.
Jadi kita harus jalankan sesuai fungsi dan harkat dan martabatnya masing-masing. Itu sih kalau saya. Terima kasih Mas Irfan. Gimana dari Ya. eh, tadi dari Lembaga Konsumen Yogyakarta, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih sudah bertanya kawan dari Lembaga Konsumen Yogyakarta. Ya, Mbak, terima kasih. Mas Irfan, terima kasih. Hmm. Oke, wah nggak kerasa kita udah mau 2 jam Mas diskusi sama kawan-kawan Lokadaya. Oke, ada apakah ada lagi kawan Lokadaya yang ingin berdiskusi untuk satu pertanyaan lagi? Oke, selamat sore teman-teman Lokadaya. Senang sekali saya bisa bergabung, walaupun tadi sempat dengar sekilas ya, tetapi kedengaran ini, sorry, di Merauke lagi hujan. Karena tadi saya sempat dengar ada terkait IV ya. Oke, tapi oke, ini mungkin terkait media ya, di mana kita bisa membantu mengadvokasi. Kalau tidak salah seperti itu ya, teman-teman ya. Loh? Betul, Kak. Silakan lanjut, Kak. Iya, iya Kak. Jadi kebetulan saya juga punya podcast ya. Jadi di podcast saya itu karena di Merauke ini, tepat di Papua Selatan ya, isu terkait dengan PSN itu kan cukup krusial ya, cukup memanas. Nah, saat itu saya punya ide karena tadi ada kakak siapa yang sempat menyampaikan terkait dengan kreativitas ya Kak ya. Jadi pada saat itu saya bertemu dengan anggota DPR RI, Bapak Edo Kaise. Nah, karena beliau juga asli anak Papua dari suku Marin yang ada di Merauke, dan beliau juga sebagai wakil rakyat yang dipercaya di DPR RI, kebetulan juga membidangi isu terkait dengan pertanian dan lingkungan ya. Jadi matching sekali kalau kita membahas terkait dengan program strategi nasional. Karena terkait dengan lahan-lahan di kampung-kampung yang terdampak PSN. Nah, itu saya, saya juga bertindak hanya sebagai mediator, fasilitator saja. Dan banyak tanggapan positif dari karena itu ditayangkan di YouTube, masukan begitu dan apa bisa menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Dan itu juga akhirnya merambat lagi, berdampak lagi ketika saya juga mengundang Ketua DPRD Kabupaten Merauke, karena ini semuanya kan terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, mungkin nanti kayak ke depan setelah ada pemerintah definitif, baik bupati maupun gubernur, itu juga saya mau terus berkreativitas sehingga bisa menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan juga dunia usaha, bahkan media juga. Seperti itu, hanya ini untuk sharing saja teman-teman. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan melalui pengalaman dan juga dampak dari komunikasi kita sebagai mediator. Terima kasih. Oh, bagus kan kalau gitu kan. Maksudnya masing-masing sesuai porsinya dan kita menjadi jembatan dan kita menjadi ini itu tugasnya sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi jangan kasih hal-hal yang sebetulnya nggak bisa kita bisa kasih gitu, karena itu akan mengecewakan pada akhirnya gitu. Terima kasih ya Kak ya udah sharing juga. Yang lain mungkin? Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah atau ada yang ingin didiskusikan? Oke, misalkan sudah tidak ada, kita sudah sampai 2 jam Mas hari ini. Lebih panjang Oh, ya diskusi kita di minggu ini dibanding minggu lalu ya. Teman-teman banyak yang sharing juga, nggak cuma apa namanya bertanya tapi juga sharing pengalaman-pengalamannya. Terima kasih banyak kawan-kawan Lokadaya sudah apa
sudah sharing dan sudah hadir di kegiatan Q3 kita di Seni Komunikasi dalam Advokasi di series kedua ini. Dan terima kasih juga Mas Irfan sudah menjadi pemateri di hari ini dan juga di minggu lalu, serta juga ke Kak Ragil dan Kak Arum dari komunitas juru bahasa isyarat yang sudah mendukung acara ini. Dan untuk teman-teman Lokadaya lainnya, untuk kawan-kawan Lokadaya lainnya, acara Q3 akan terus berlangsung. Dan untuk seri kali ini sudah berakhir. Dan nantinya akan ada seri selanjutnya, Q3 seri selanjutnya. Mohon untuk bisa dicek atau bisa dinyalakan notifikasi melalui Instagramnya Lokadaya di @lokadaya karena kita akan selalu update untuk informasi mengenai kegiatan-kegiatan di kedepannya. Gitu. Nah, sebelum kita tutup di sesi hari ini, boleh untuk teman-teman izin untuk open kameranya, kita bisa foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, ada di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua, kawan-kawan Lokadaya